Peristiwa kilometer 50 itu adalah peristiwa di mana kelompok pelaku yang dicurigai diduga berasal dari satu kesatuan aparat pemerintah. Apakah jumlah 2 orang atau 3 orang atau 4 orang itu tidak ada soal. Tapi ketika satu kesatuan yang berasal dari aparat pemerintah itu benar-benar terbukti setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, mereka adalah memiliki uniform, anggota-anggotanya digaji oleh negara, uang negara, maka pelakunya adalah state actors, aktor pemerintah, state actors atau aktor-aktor pemerintah. Sekarang di dalam konteks hak asasi manusia, apakah aktor pemerintah itu dianggap melakukan pidana? Tidak boleh. Aktor pemerintah ketika sebuah negara itu sudah ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia, ada lembaga hak asasi manusia, ada regulasinya, ada komisionernya, ada stafnya, negara menyediakan uang, maka Indonesia itu ada 2 lembaga peradilan. Satu itu peradilan pidana, satu itu peradilan HAM. Peradilan HAM itu adalah mengadili pelakunya adalah orang yang digaji oleh negara. Tuh, peradilan pidana. Maka pelaku adalah kejahatan dilakukan oleh orang yang digaji oleh negara, maka tidak boleh diadili di pengadilan umum. Dia harus diadili di pengadilan pidana hak asasi manusia, pidana HAM. Masalahnya adalah kepada Habib Rizik Syihab, di mana targetnya adalah Habib Rizik Syihab, kemudian korbannya adalah mereka yang ikut bersama Habib Rizik Syihab, maka itu sudah ada target yang dikejar. Maka kelompok yang menjadi korban adalah tidak bisa dipisah-pisahkan dengan Habib Rizik Syihab, satu kesatuan. Karena mengejar Habib Rizik Syihab, kemudian yang jadi korban adalah orang yang membantu berjalan bersama Habib Rizik Syihab, maka mereka adalah bagian yang ditargetkan. Nah, kalau target itu 2. Target, mereka menjadi target karena adanya hubungan pribadi yang tidak harmonis, dendam pribadi. Bisa, itu pidana. Tapi kalau ditarget karena ada proses hukum yang sedang berlangsung, kemudian institusi negara membentuk tim khusus untuk melakukan surveillance. Kemudian di dalam surveillance itu menyediakan ada anggota, kemudian ada komandannya yang kontrol, maka itu hak asasi manusia. Jadi kilometer 50 itu kalau betul-betul terbukti ada komando, mereka yang pelaku itu adalah pelaku surveillance yang menjadi pelaku penembakan, maka itu hak asasi manusia. Kemudian pertanyaannya, apakah andaikan itu benar dari kepolisian, apakah seorang polisi boleh menembak mati? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu pelajaran yang kita dapat dari saya sekolah di bidang itu di luar negeri maupun di sini. Jadi kami diajarkan seorang teroris ada di dalam satu ruangan, kamu boleh tembak mati nggak? Saya dulu bilang boleh Pak. Nggak boleh, kamu salah. Ada orang Amerika ini, kamu salah. Kenapa salah? Dia itu sumber informasi. Kamu kan orang Komnas HAM,
kamu membutuhkan informasi. Bagaimana Anda membunuh sumber informasi? Kamu itu polisi, mencari informasi atas sebuah peristiwa yang melawan hukum. Kamu membutuhkan ini informasi paling utama. Bagaimana Anda polisi bisa menembak mati? Karena itu 6 orang yang ditembak mati, mereka adalah orang yang mengetahui betul sumber informasinya. Mereka adalah sumber informasi. Maka andaikan itu dilakukan oleh polisi, maka tidak boleh ditembak mati. Karena mereka itu sumber informasi. Mereka itu sumber informasi. Dan setiap polisi mulai dari jenderal bintang 4 sampai polisi yang baru masuk, itu adalah penyidik. Dia itu penyidik. Seorang penyidik itu tidak boleh menghilangkan sumber informasi karena dia menggali informasi. Karena itu sudah pasti ini, kalau aparat polisi dia sangat tidak profesional. Yang kedua, dia bertentangan dengan pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, dia melakukan pelanggaran prosedur karena dia membunuh. Nah, kalau yang pembunuh itu adalah tim lebih dari satu, aparat yang digali oleh negara, apakah pidana atau HAM? Pidana HAM, bukan pidana biasa. Oleh karena itu, ketika Komnas HAM merekomendasikan bahwa pelaku kilometer 50 melakukan pelanggaran HAM biasa, itu tidak masalah. Yang jelas ketika Komnas HAM menulis, itu orang Komnas HAM sendiri juga tidak tahu. Ketika Komnas HAM menulis pelanggaran HAM, maka dia menyatakan bahwa aktor negara itu terlibat. Karena pelaku pelanggaran HAM dalam konstitusi hukum HAM internasional dan nasional, aktor pelaku pelanggaran HAM adalah state actors, aktor negara. Maka ketika rekomendasi itu pun kalau dia menyatakan pelanggaran HAM, maka Komnas HAM secara tersirat ingin menyatakan bahwa ini yang lakukan aktor negara. Ini orang Komnas HAM nggak paham, tapi saya sendiri saya ngerti. Jadi saya membuka gambaran supaya Pak Edi bisa dianggap orang Komnas HAM sudah menyatakan pelanggaran HAM biasa, tidak apa-apa. Ketika dia bilang pelanggaran HAM, maka pelaku pelanggaran itu biasanya dalam konteks konstitusi HAM itu adalah aktor negara. Maka Komnas HAM menyatakan itu aktor negara. Ini yang penting. Kemudian soal kenapa Komnas HAM tidak menyatakan pelanggaran HAM berat? Ya, itu kan tergantung niat aja. Itu niat. Kalau zaman saya, tim kerja yang menyatakan pelanggaran HAM itu saya pasti rekomendasikan ke paripurna untuk diangkat dari HAM berat. Kalau Komnas HAM menyatakan HAM berat itu tidak berarti final dan selesai, tidak. Selanjutnya adalah Komnas HAM harus menguji apakah terbukti HAM berat atau tidak terbukti HAM berat. Jadi ada ujian lagi berikutnya. Ini untuk Komnas HAM mau menyatakan hipotesa HAM berat saja susah. Gimana Pak? Orang kecil aja banyak hipotesa kok. Kita aja selalu hipotesa terus. Hipotesa itu boleh salah. Nanti di situ ada konklusinya, sintesanya di situ. Gak masalah. Komnas HAM hipotesa HAM berat aja. Dia menyatakan hipotesa HAM berat itu harus uji. Siapa yang berhak untuk uji? Maksudnya itu kenapa? Yang berhak untuk menguji adalah negara. Karena itu Mahfud MD mengatakan bahwa Pak Amin Rais dan Abdullah Yamawa mereka harus bawa data bukti itu sangat besar. Karena rakyat itu pemegang hak right holder.
pemerintah atau pejabat itu memegang kewajiban. Mereka tidak punya hak asasi manusia, tapi mereka punya kewajiban. Apakah negara Jokowi, Pak Mahfud MD, aparat kepolisian dan lain sebagainya, jaksa atau Komnas HAM punya hak? Enggak punya hak di dalam konstitusi. Jangan sampai kita ditipu. Mereka tidak punya hak, tapi mereka punya kewajiban. Pak Amin Rais, mereka punya kewajiban? Tidak ada kewajiban. Mereka punya hak, mereka warga negara biasa yang tidak digaji oleh negara. Maka mereka hanya bisa menyampaikan ada peristiwa yang dirasa tidak adil menurut rakyat. Rakyat lalu meminta kepada orang yang pemegang tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu Pak Mahfud bilang, rakyat silakan bawa, Pak Amin mereka silakan bawa bukti. Gak ada itu. Yang berhak untuk bekerja mencari bukti itu adalah penyelidik Komnas HAM, penyelidik polisi, dan penyelidik kejaksaan. Mereka digaji oleh negara untuk mencari bukti material maupun juga bukti formil. Jadi tidak ada kewajiban Pak Amin mereka. Yang punya kewajiban penyidik polisi dan penyidik kewajiban kejaksaan. Apa Pak Natalius tidak